Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Titin Dwi Lestari dan teman saya Maria Agustina Sawu Sarendeng. Di sini kami akan mempresentasikan materi chapter 3 tentang internal influence on customer behavior. Nah, untuk materi pertama itu ada sensasi, yaitu mengacu pada respon langsung reseptor sensori kita yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, jari, dan kulit terhadap rangsangan dasar seperti cahaya, warna, suara, bau, dan tekstur. Lalu ada persepsi. Nah, persepsi ini adalah proses di mana orang memilih, mengatur, dan menafsirkan sensasi ini. Studi tentang persepsi kemudian berfokus pada apa yang kita tambahkan pada sensasi mentah tersebut untuk memberinya makna. Lalu ada konsumsi hedonis. Nah, respon-respon ini merupakan bagian penting dari konsumsi hedonis yang meliputi aspek multisensori, fantasi, dan emosional dari interaksi konsumen dengan produk. Sensasi yang kita alami adalah efek konteks yang secara halus mempengaruhi cara kita berpikir tentang produk yang kita temui. Lalu, di slide selanjutnya ada pemasaran sensorik. Nah, pemasaran sensorik ini di mana perusahaan harus berpikir hati-hati tentang dampak sensasi pada pengalaman produk kita. Perusahaan menyadari bahwa indera kita membantu kita memutuskan produk mana yang menarik bagi kita. Nah, pemasaran sensorik ini meliputi penglihatan, aroma, mencicipi atau rasa, suara, dan menyentuh. Lalu ada tahapan persepsi. Nah, tahapan persepsi ini yang pertama yaitu tahap 1, paparan atau exposure. Pemaparan terjadi saat stimulus berada dalam jangkauan reseptor sensorik seseorang. Konsumen berkonsentrasi pada beberapa stimulus, tidak menyadari stimulus lain, dan bahkan mengabaikan beberapa pesan. Nah, pada tahap 1 ini terdiri dari ambang sensorik yang merupakan rangsangan mungkin berada di atas atau di bawah ambang sensorik seseorang, yaitu titik di mana rangsangan tersebut cukup kuat untuk memberikan dampak yang disadari dalam kesadarannya. Selanjutnya, tahap 2 perhatian. Perhatian mengacu pada sejauh mana aktivitas pemrosesan ditunjukkan pada stimulus tertentu. Faktor seleksi pribadi. Yang pertama ada kewaspadaan persepsi, yang berarti kita cenderung lebih menyadari rangsangan yang berkaitan dengan kebutuhan kita pada saat ini. Yang kedua ada pertahanan persepsi, yang berarti bahwa kita cenderung melihat apa yang kita ingin lihat dan kita tidak melihat apa yang tidak ingin kita lihat. Contohnya pada seorang perokok berat yang mungkin menghalangi gambar paru-paru yang terluka karena kanker karena pengingat yang jelas ini terlalu dekat dengan dia. Yang ketiga ada adaptasi, yaitu tingkat di mana konsumen terus memperhatikan suatu stimulus dari waktu ke waktu. Proses adaptasi terjadi ketika kita tidak lagi mempertahankan suatu stimulus karena stimulus tersebut sudah sangat familiar. Pemasaran perlu memahami faktor-faktor ini sehingga dapat membuat pesan dan paket yang akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menembus kekacauan. Misalnya ketika kita menggunakan peralatan pelacak mata inframerah untuk mengukur iklan apa yang paling sering dilihat konsumen. Sebuah pesan dapat menciptakan kontras dalam beberapa cara. Yang pertama ada ukuran. Ukuran stimulus itu sendiri yang kontras dengan stimulus lain membantu menentukan apakah stimulus itu akan menarik perhatian. Yang kedua warna. Seperti yang telah kita lihat, warna merupakan cara yang ampuh untuk menarik perhatian pada suatu produk atau memberinya identitas yang khas bagi suatu produk. Yang ketiga adalah posisi. Tidak mengherankan, kita memiliki peluang lebih baik untuk memperhatikan rangsangan yang berada di tempat yang lebih mungkin kita lihat. Yang keempat ada kebaruan. Stimulus yang muncul dengan cara atau tempat yang tidak terduga cenderung menarik perhatian kita, seperti kemasan yang menonjol secara visual di rak-rak toko memiliki keuntungan, terutama ketika konsumen tidak memiliki preferensi yang kuat terhadap merek dalam kategori tersebut. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi mengacu pada makna yang kita berikan pada rangsangan sensorik.
Yang pertama adalah organisasi stimulus. Salah satu faktor yang menentukan bagaimana kita akan menginterpretasikan suatu stimulus adalah hubungan yang kita asumsikan dimilikinya dengan peristiwa, sensasi, atau gambaran lain dalam ingatan. Yang kedua adalah bias interpretasi, pandangan orang yang melihat. Otak kita cenderung menghubungkan sensasi yang masuk dengan sensasi lain yang sudah ada dalam ingatan, berdasarkan beberapa prinsip organisasi yang mendasar. Perspektif Gaslat memberikan beberapa prinsip yang berhubungan dengan cara otak kita mengatur stimulus. Yang pertama ada prinsip penutupan, yang menyatakan bahwa orang cenderung menganggap gambar yang tidak lengkap sebagai gambaran yang lengkap. Yang kedua ada prinsip kesamaan, memberitahu kita bahwa konsumen cenderung mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik fisik yang serupa. Yang ketiga ada figur atau latar belakang, menyatakan bahwa suatu bagian dari stimulus akan mendominasi figur dan bagian lainnya surut ke latar belakang. Semiotika makna-makna. Seperti yang telah kita lihat, ketika kita mencoba untuk mencari makna dari stimulus pemasaran, kita menafsirkannya berdasarkan asosiasi kita sebelumnya. Contohnya seperti pada iklan India di bawah ini. Untuk produk kertas ini mengandalkan prinsip kesamaan untuk menciptakan citra seorang pria. Yang keempat ada hiperrealitas. Salah satu ciri khas perikanan modern adalah menciptakan kondisi hiperrealitas. Ini merajuk pada proses mewujudkan apa yang awalnya merupakan simulasi atau hype. Pengiklanan menciptakan hubungan baru antara objek dan interpretan ketika mereka menciptakan hubungan antara produk dan manfaat. Yang kelima ada posisi perseptual. Persepsi kita tentang suatu merek mencakup atribut fungsionalnya, misalnya fiturnya, harganya, dan sebagainya. Dan atribut simbolisnya seperti citra dan apa yang kita pikir dikatakannya tentang kita saat kita menggunakannya. Ketika kita melihat lebih dekat pada isu-isu seperti citra merek. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini, sebuah buku yang konon ditulis oleh Tokek Geicho, fiktif menggambarkan hiperrealitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih.